Halo Bisa Sonar, ini adalah kelanjutan dari postingan kami yang sebelumnya tentang, masih ingat, tentang jurus kecil melawan besar, atau perusahaan-perusahaan atau brand atau bisnis yang kecil melawan perusahaan yang jauh lebih besar dan raksasa. Nah, ini adalah kelanjutannya, dimana kami akan jelaskan secara detail. Ya, saya ambil contoh untuk produk perokok. Kami pernah menangani perusahaan rokok Sampurna untuk pemasaran seluruh Indonesia Timur tahun 1960 sampai 1992, masih ingat ya, di sesi yang sebelumnya. Nah, saya lanjutkan, masih tetap perusahaan rokok, dan kami kali ini menangani perusahaan rokok, tapi ini rokok, kalau itu rokok Sampurna ya, kali ini rokok Kansas ya, rokok Kansas, grupnya rokok Dunhill. Jadi waktu itu perusahaan rokok PT Rothman Palmal Indonesia ada beberapa brand, diantaranya Dunhill dan Kansas. Ini ada persamaan bisa sebenarnya, yang rokok Sampurna dan rokok yang Dunhill dan Kansas ini. Persamaannya adalah sama-sama rokok tentunya ya, tapi sebagai produk fast moving consumer good termasuk level yang teratas. Jadi very fast, sangat cepat ya, untuk kecepatan di fast moving consumer good. Nah, waktu itu kami bekerja sama dengan marketing directornya dan sales directornya langsung, dan beliau itu adalah principal, dia adalah orang Malaysia. Itu tahun 1996 dan 1997. Nah, apa sih bedanya untuk perusahaan rokok fast moving consumer good yang level teratas atau kecepatan yang very fast tadi? Ya, nomor satu yang jelas adalah setelah kami membuat sebuah marketing plan dalam tempo 1 tahun gitu ya, jadi setiap kuartal ada kuartal 1, 2, 3, 4 mau ngapain. Nah, setelah marketing plan itu terbentuk, yang jelas nomor satu kita sudah benar-benar harus menjaga tentang distribusi level. Untuk perusahaan rokok sebagai very fast moving consumer good, distribusi level harus mendekati 100%. Berapa bisa? Iya betul, 100% ini nomor satu. Artinya keberadaan rokok baik Sampurna maupun rokok Kansas dan Dunhill itu di tingkat distribusi channel, di tingkat yang paling ujung, itu tingkat terdepan, di tingkat retail, di tingkat pengecer gitu ya, itu harus ada levelnya 100%. Artinya 100 toko, 100 rombong, 100 pengecer didatangin harus mendekati ke 100%. Itu nomor satu ya. Jurus yang kedua adalah dengan keberadaan rokok tadi distribusi level mencapai 100% harus ditunjang oleh below the line activity. Dan below the line activity itu banyak sekali ragamnya ya. Untuk below the line activity yang pertama adalah POS atau point of sale material. Saya ulang, point of sale material ini bisa berupa banner, bisa berupa flag chain, bisa berupa umbul-umbul apapun. Itu juga keberadaannya harus mendekati ke 80% atau 90% dari target konten ya. Jadi nomor satu distribusi level harus mendekati 100%, dan yang kedua adalah POS atau point of sale material harus mendekati ke 80 atau 90% dari target. Jadi targetnya benar-benar kencang sekali gitu ya saudara. Nah, setelah itu yang ketiga, setelah ada distribusi, setelah ada point of sale material, begitu saudara. Yang ketiga, kita harus benar-benar menjaga merchandise. Saya lagi, merchandise artinya display tentang produk tersebut, apakah rokok Sampurna, apakah rokok Kansas dan Dunhill ya. Waktu kami menangani, Anda semua mungkin masih ingat dari iklan-iklan TV tentang Kansas langkah pasti, masih ingat saudara? Kansas langkah pasti. Dari tahun-tahun itulah kami menanganinya ya. Distribusi level, kemudian point of sale material, dan keberadaan merchandise atau display daripada produk itu harus benar-benar eye catching. Jadi gini saudara ya, 3 poin ini ya. Secara global kami waktu itu memegang seluruh Indonesia. Saya ulang, seluruh Indonesia, dari pulau-pulau Indonesia, kota-kota besarnya itu ada di bawah kami langsung. Dan kami memang bertanggung jawab pada sales director, marketing director waktu itu memang expatriate, orang dari Malaysia langsung, dari PT Rothman Palmal Indonesia, dari Malaysia langsung. Artinya apa saudara? Artinya mereka tidak boleh ada celah sedikit pun, baik distribusi level, baik POS maupun merchandise tadi. Jadi di tingkat yang paling ujung, andai kan ini distribusi channel, di sini pabrik, kemudian di distributor, kemudian di grosir, semi-grosir, ujungnya adalah pengecer. Di tingkat pengecer ini harus benar-benar 100%. Itu sebenarnya. Pada saat kita launching, kalau Sampurna, launching kami masih ingat, besoknya mungkin bisa tahu, pakai motor, ada yang ada gambarnya singa itu, maaf ada gambar, ada patungnya singa, dari motor, depannya ada patung singa, kemudian ada tulisannya Anggarda Paramita gitu ya, tapi bukan Paramita Rusadi, bukan saudara ya, gitu. Jadi setelah keberadaan di tingkat pengecer, di tingkat ujung distribusi channel itu sudah kuat, sekali lagi, kalau sudah kuat, baru kita pelan-pelan merangsek ke grosirnya dan sebagainya gitu. Dan masih ingat yang keempat ini apa? Yang keempat adalah kegiatan below the line activity. Jadi kalau pengecernya sudah kuat, sudah 100%, yang 3 poin tadi ya. Nah, jurus yang keempat adalah memperkuat gitu loh. Adalah langsung kita melakukan stoppage, yaitu seluruh armada ditunjuk di mana, kita tentukan daerahnya, kita tentukan daerah, itu namanya
daerah-daerah kantong, di mana kantong-kantong rokok email atau di mana kantong-kantong rokok Kansas. Di daerah kantong itu kita menunjuk beberapa grosir, ya, tentunya grosir teratas, dan di grosir atau di lokasi pasar itu kita melakukan kegiatan bridge, kita menurunkan sales proposal, dan hasilnya apa? Luar biasa. Visioner bisa melihat bagaimana track record kami menangani brand-brand itu yang dimulai dari rokok. Di sini saya berikan contoh tentang rokok, ya, dan sebagai very fast moving consumer good. Jadi demikian Visioner tentang jus-jus bagaimana kami menangani rokok Sampurna, email tentunya ya, pada saat Sampurna email, kemudian juga menangani rokok Kansas dengan slogannya Kansas langkah pasti. Ya, keberhasilan kami boleh dibilang di atas rata-rata Indonesia, dan tentunya menggrab siaran daripada kompetitor-kompetitor pada saat itu, baik kompetitor email maupun kompetitor rokok Kansas. Ya, saya tidak berani sebutkan brand, saya tidak ingin sebutkan brandnya, adalah kode etik. Sampai jumpa untuk sesi video berikutnya, kami bahas untuk produk-produk lain. Praktekkan bisnis owner semua tips-tips yang kami berikan. Bisnis Anda sehat, Anda dan seluruh keluarga besar juga sehat. Bisnis sehat, bisnis kuat, Indonesia jaya. Kami Dr. Marketing siap membantu bisnis Anda. Bisnis owner, jika Anda tertarik atau Anda benar-benar ingin belajar tentang jurus-jurus marketing yang bukan teoritis lagi, jurus marketing jelas-jelas sudah terbukti berhasil dengan hasil sukses 70-80%, Anda bisa subscribe, ya, silakan subscribe di YouTube kami, YouTube channel kami ada di akhir daripada video ini. Dan setelah Anda subscribe, Anda bisa tanyakan apa saja seputar bisnis, seputar marketing, seputar manajemen. Itu kami akan jelaskan. Kami berikan untuk Anda benar-benar serius, khususnya Anda para business owner, apakah Anda UMKM, apakah Anda perusahaan atau corporate, apakah Anda perusahaan konglomerat. Semuanya mengacu pada kerangka kerja marketing dengan rasio 70-80% sukses. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe di YouTube channel kami. Silakan like, silakan komen, dan silakan share untuk perkembangan dari channel ini, membantu bisnis-bisnis yang ada di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Salam.